Shalom jemaat dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam ibadah online GPI Kedamaian. Dan saya berharap kita semua jemaat yang dikasih Tuhan dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Pak Pendeta Kristus Santoso. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh memberikan kita kekuatan, memberikan kita semangat untuk terus intim bersama Tuhan. Dan bagi adik-adik sekalian, ada cerita yang menarik buat kalian. Tetap semangat walaupun di rumah dan dengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak Ibu, para orang tua, mohon bisa mendampingi putra-putrinya supaya anak-anak kita boleh mengerti, memahami bagian dari firman Tuhan yang disampaikan. Kami mengajak seluruh keluarga besar GPI Kedamaian untuk bisa terlibat dalam pelayanan yang ada di GPI Kedamaian secara online ini, baik sebagai WL, sebagai singer, sebagai pengajar sekolah minggu. Mari kita sama-sama bergandeng tangan untuk boleh memberikan yang terbaik buat gereja kita, buat rumah kita GPI Kedamaian. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi kami melalui sekretariat supaya kami bisa mengatur semuanya, sehingga rencana kita semua akan tersusun rapi dan pelayanan kita semakin hari semakin maksimal. Kami tunggu. Dan untuk persembahan, silakan Bapak Ibu Saudara boleh memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, ucapan syukur, maupun persembahan untuk operasional gereja kita melalui rekening GPI Kedamaian. Tuhan memberkati setiap persembahan yang Bapak Ibu Saudara berikan, dan jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia. Dan mari kita siapkan hati kita akan mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Tetap kita beribadah di rumah, dan kita percaya Tuhan menyertai kita. Dimanapun kita ada, Tuhan ada buat setiap kita. Pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang kita andalkan, Dia Yesus Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kita. Mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari katakan sama-sama, Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Engkau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari setiap kita boleh mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, mengamini segala janjinya dalam hidup kita semua. Dan kita percaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kebaikannya, kasih-Nya terus mengalir di setiap kita. Haleluya Tuhan. Syukur bagi Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan, yang sedetik pun Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Mari Kau lawat setiap anak-anak-Mu Tuhan di rumah mereka masing-masing. Apapun yang mereka alami, kami percaya Engkau ada buat mereka. Engkau yang melawat, menjamah, menjangkau mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita buat pagi hari ini. Setiap anak-anak-Mu datang kepadamu Tuhan, memuji Engkau, menaikkan syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan pagi hari yang indah Tuhan, mari Tuhan, dan Engkau yang melayakkan setiap kami, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa buat setiap kami. Dan puji nama-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu siap memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Walaupun kita di rumah masing-masing, kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang selalu hadir buat setiap kita. Apapun yang kita alami, mungkin jenuh, bosan, bahkan ada banyak hal tentang pekerjaan yang tidak jelas, tapi kita percaya kita punya Yesus yang bisa kita andalkan. Amin. Sekalipun dalam lembah gelap, tapi janjinya Tuhan selalu ada buat setiap kita. Naikkan pujian ini di doa kita semua, karena Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Selalu iya dan amin. Haleluya.
Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Naikkan pujian sekali lagi sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat aku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku
yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Itulah Tuhan yang kita sembah, di Allah yang sangat setia, terus menopang setiap kita. Siapnya kita percaya, janjinya iya dan amin. Kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan nikmati bersama, boleh menyadarkan kepada kita bahwa kita sungguh butuh di hadapan Tuhan. Sungguh butuh Tuhan, perlu Tuhan. Karena siapakah kita sehingga Tuhan mengasihi hidup kita? Mari kita siapkan hati kita untuk kita dilawati kebenaran firman Tuhan. Dan kita boleh bersekutu lewat perjamuan kudus pada pagi hari. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu.
Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Shalom kepada seluruh jemaat GBI Kedamaian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Hari ini kita masih beribadah secara online, karena kita tahu pandemi ini belum mereda, bahkan semakin meningkat. Jakarta ini dikatakan dari 50 orang, satu itu adalah orang yang terkena pandemi ini. Oleh karena itu, kita tetap beribadah secara online, dan jangan lupa bahwa esensi ibadah ini sama karena kita mengundang Yesus Kristus hadir dalam ibadah kita walaupun kita ada di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Kami sudah memasuki minggu yang keempat dan kami masih beribadah secara online. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga beribadah pagi hari ini kami boleh beribadah. Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami, kuduskan hati, pikiran, dan mulut hamba-Mu ini, dan dengan hikmat Tuhan kiranya hamba boleh menyampaikan firman Tuhan, dan setiap anak-anak-Mu diberkati secara rohani, yang akan mengubah kehidupan mereka seluruhnya. Baik jasmani, baik jiwani, dan rohani mereka. Kuduskan hati dan pikiran kami, hidup kami, ampuni segala dosa kami. Tuhan, biarlah anugerah-Mu bekerja dengan luar biasa pada pagi hari ini, dan kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, saudara, kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini topiknya adalah mujizat yang mengubahkan. Dan saya akan mengambil firman Tuhan dari Kisah Para Rasul, dan Anda sudah sering sekali mendengar, tetapi yang penting bagaimana kita ini pada hari ini, pagi ini, merefleksikan firman Tuhan. Ya, mujizat yang mengubahkan, mujizat yang terjadi pada seorang miskin pengemis yang lumpuh, yang selalu meminta-minta, dan dia disembuhkan dengan seketika. Mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-10, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi, maaf saudara, saya lihat dulu, ya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari, orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai," ya, ingat, apa yang kupunyai, "kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah.
Lalu mereka mengenal dia sebagai seorang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Saudara, kembali ini ada fokusnya adalah kisah tentang seorang pengemis yang disembuhkan Tuhan. Saudara pernah memikirkan nggak? Apakah pengemis itu ingin disembuhkan? Ternyata nggak pernah loh saudara. Apakah pengemis itu orang yang berharap kepada Allah? Ternyata juga enggak loh saudara. Dia hanya berharap kepada manusia untuk mendapatkan sedekah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat tentang orang ini, Anda bisa mengerti kalau saya bertanya, apa motivasi si pengemis ada di Bait Allah, duduk di depan gerbang indah setiap hari. Setiap hari, saudara, datang beribadah. Apa motivasinya? Kalau saudara bisa tahu bahwa motivasinya, dia tidak sedang beribadah kepada Allah. Motivasinya dia datang ke ibadah adalah mencari orang banyak. Dan motivasinya dia dengan orang banyak itu adalah dia meminta sedekah kepada mereka. Karena apa? Karena dia pengemis. Mengapa dia pengemis? Karena dia lumpuh sejak kecil. Maka itu setiap hari, saudara. Hebat ya, setiap hari ada di Bait Allah. Tetapi Anda dan saya tahu, sebenarnya orang ini tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Orang ini setiap hari ada di sana, hanya untuk mencari bagi dirinya sendiri. Jadi saya boleh mengatakan bahwa orang itu adalah bukan orang saleh yang sedang mencari Tuhan. Bukan orang saleh yang mengharapkan Tuhan. Bukan orang saleh yang ingin menyembah Tuhan. Tetapi adalah orang yang memang hanya datang ke Bait Allah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, apa yang dia inginkan. Oleh karena itu, mari kita merefleksikan kepada diri kita. Ketika kita itu beribadah, ketika kita itu tetap beribadah secara online, ketika kita ini bahkan mengambil peran di dalam ibadah dan pelayanan, pertanyaan yang harus kita tanyakan juga, seperti yang kita tanyakan kepada pengemis itu, apa motivasi saya datang ke gereja? Apa motivasi saya ikut ibadah? Mungkin kita lebih baik dari orang lumpuh ini, ya. Kita datang beribadah, kita masih mencari Tuhan. Tetapi pertanyaan mendasar, kita mencari Tuhan, kita mencari apapun juga, pertanyaannya apakah motivasi saya itu beribadah? Saudara, kalau kita renungkan, banyak orang yang datang beribadah, sebenarnya seperti pengemis ini. Datang beribadah untuk mencari, untuk mendapatkan apa yang paling dia butuhkan. Pengemis itu mencari sedekah, karena hanya itulah yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan pendapatan hanya dengan belas kasihan orang, karena dia itu lumpuh sejak kecilnya. Sehingga mungkin kita datang ke gereja, kita tidak meminta-minta, tetapi mungkin kita meminta. Apa yang kita minta lebih penting daripada apa yang diharapkan oleh Tuhan ketika kita datang beribadah. Oleh karena itu, mungkin kita harus berani mengatakan, apakah aku ini juga seorang pengemis yang lumpuh, yang datang ke gereja, yang beribadah, tapi sebenarnya sedikit pun aku nggak butuh Tuhan.
Sedikit pun aku nggak kepingin dekat dengan Tuhan. Tetapi aku hanya mencari berkat. Karena kalau aku ibadah, kalau aku melayani, kalau aku memberi persembahan, maka aku harapkan Tuhan baik kepada saya. Kita seperti pengemis yang meminta-minta kepada orang yang datang ke ibadah supaya orang itu berbelas kasihan kepada pengemis itu. Kita juga kadang-kadang ingin meminta belas kasihan itu dari Tuhan. Tapi sebenarnya kita tidak menginginkan Tuhan itu sendiri. Saudara, maka itu jangan heran. Banyak orang datang ke gereja, motivasinya hanya untuk mendapatkan berkat. Motivasinya untuk mendapatkan kesembuhan. Motivasinya Tuhan lepaskan dari masalah hidup dia. Motivasinya supaya Tuhan dengan mujizatnya mengangkat semua masalah dan menggantikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Sehingga kita bisa bersukacita dan kita menginginkan mujizat-mujizat. Berapa banyak orang yang mengharapkan mujizat tanpa pernah ingin kenal, ingin dekat, bahkan ingin menyembah Tuhannya dengan sepenuh hatinya, dengan seluruh hidupnya. Di tengah-tengah pandemi ini, sekali lagi ini adalah ujian. Ketika orang sudah tidak bisa datang beribadah, ketika persoalan menumpuk dan tidak selesai, maka mereka pun akan meninggalkan ibadah-ibadah online. Ini adalah ujian bagi orang-orang Kristen. Apakah selama ini kita datang beribadah, kita rajin, kita mencari Tuhan, atau kita hanya mencari berkat yang kita butuhkan. Kita tidak butuh relasi yang baik. Maka itu jangan heran, saudara. Gereja-gereja yang besar itu banyak didatangi oleh orang. Karena apa? Mereka tidak ingin punya relasi dengan sesama. Saya katakan berkali-kali, banyak gereja itu didatengin orang banyak. Mereka bisa datang bagi berbagai jam yang mereka maui, yang mereka ada waktunya, dan mereka datang dengan tujuan untuk mencari berkat, maka itu mencari pendeta yang hebat, gereja yang katanya penuh urapan, dan yang besar itu pasti penuh urapannya, dan mereka datang di tengah-tengah ribuan jemaat itu, mereka merasa nyaman, karena mereka tidak perlu berelasi. Mereka cukup datang, dan mereka mengharapkan Tuhan memberikan berkatnya. Oleh karena itu, kalau kita lihat, maka itu orang pengemis ini tidak membutuhkan relasi. Dia meminta tanpa peduli pada relasi. Dia hanya melihat orang-orang datang dan dia kemudian meminta. Ketika orang itu cuek, dia juga dengan segera cuek kepada orang itu dan meminta pada yang lain. Ketika dia meminta kepada yang lain, dia ditegur pun, dia mungkin marah, tapi kemudian dia alihkan perhatiannya kepada orang lain dan dia akan meminta dan meminta. Tapi dia tidak peduli dengan orang. Bahkan dia pun kemudian ketika Petrus dan Yohanes datang beribadah pada jam 3 siang itu di tempat bait Allah. Karena Petrus dan Yohanes adalah orang Yahudi. Walaupun dia sudah menerima Yesus Kristus, tapi mereka masih berbudaya seperti orang Yahudi dan mereka berusaha datang ibadah. Ada 3 jam ibadah orang Yahudi yang selalu mereka ingin datang ke bait Allah. Lebih afdal gitu ya. Maka itu banyak pengemis-pengemis datang juga. Karena mereka menganggap banyak orang-orang saleh yang datang beribadah sehingga mereka mudah untuk mendapatkan belas kasihan. Orang pengemis itu datang di mana dia mencari orang-orang baik. Dia tidak mencari Tuhan sama sekali. Dan dia tidak peduli dengan relasinya. Oleh karena itu kita tahu, saudara, ketika kita ini, orang-orang yang hanya mencari kebutuhan kita, biasanya kita juga nggak begitu peduli dengan orang lain. Atau kita mudah sekali tidak suka dengan orang lain. Karena apa? Tujuan kita pun datang beribadah hanya untuk diri saya. Yang namanya untuk melayani orang lain, yang namanya untuk mendahulukan orang lain, seringkali itu jauh dari pikiran kita. Karena ketika kita datang, yang penting saya mendapatkan apa yang saya inginkan.
Orang pengemis itu tidak memerlukan relasi. Maka seharusnya ketika kita beribadah, jangan seperti pengemis itu. Kita datang kepada Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara lihat berapa banyak orang Kristen itu yang pada saat ibadah tidak tertarik sama sekali dengan firman Tuhan. Mereka seperti anak kecil anak mereka, yang bermain handphone tanpa rasa bersalah, tengok kiri, tengok kanan, lihat jam, supaya cepat selesai, yang penting didoakan, yang penting berkatnya diturunkan. Sama sekali tidak tertarik dengan firman Tuhan. Dan itu banyak sekali, saudara. Dan juga mereka tidak peduli dengan relasi. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari tubuh Kristus, yang bukan hanya meminta, tetapi memberi. Ini yang sulit, saudara. Menjadi bagian dari tubuh Kristus itu bukan meminta, tapi memberi. Mengutamakan orang lain, saya sudah katakan. Orang yang sudah selesai dengan dirinya, yang ingin mengutamakan orang lain. Itulah orang-orang yang bisa menjadi bagian jemaat tubuh Kristus. Dan pengemis ini juga tidak peduli. Maka kita pun, kalau datang ke gereja, kita pun ingin membangun relasi yang baik. Bahkan ketika pandemi ini ada, tetaplah kita harus sehati, seperti khotbah saya yang lalu. Nah, oleh karena itu bagaimana kemudian Petrus dan Yohanes ingin mengubah orang itu. Ingin mengubah pengharapan orang itu. Orang itu kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Petrus berkata kepada pengemis itu, lihatlah kepada kami. Seketika orang pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes, dan dia memiliki satu pandangan, wah, jangan-jangan dia itu ingin mengatakan, kamu nggak kenal aku ya? Aku kan sering datang memberi. Mungkin orang itu mengharapkan mengenal orang yang sering memberi dia, untuk kenalin dia. Tiba-tiba Petrus berkata kepada dia, emas dan perak kami tidak punya, tetapi apa yang kami punya, kami berikan kepadamu. Saudaraku sekalian, seringkali ketika kita juga berpikir tentang kebutuhan kehidupan, kita itu tidak pernah bisa menyangka bahwa Kristus itu adalah harta kekayaan yang luar biasa. Maka Petrus mengatakan, you mau minta duit. Dia mengatakan, harta, emas dan perak, aku nggak punya. Tapi yang aku punya, lebih daripada emas dan perak itu, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, mari kita berbicara tentang bahwa Petrus dan Yohanes mengajarkan harta yang paling besar itu adalah Yesus Kristus. Karena itu mari kita melihat diri kita dari perikop ini. Apakah benar Tuhan Yesus itu menjadi harta yang paling besar buat kita? Ada banyak orang Kristen yang demi harta berbuat curang dan tidak mentaati Tuhan Yesus. Bahkan demi jabatan meninggalkan Tuhan Yesus. Bahkan demi cinta kepada pasangannya meninggalkan Tuhan Yesus. Ada banyak sekali orang yang dalam hidupnya itu sebenarnya ingin mujizat, ingin dapat dari Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan segala-galanya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bagaimana? Apakah Tuhan itu adalah harta terbesar dari hidup kita? Seandainya engkau dan saya suruh memilih, apa yang Anda pilih? Tuhan atau yang lainnya? Saudara, beberapa hari yang lalu, pendeta atau penginjil yang namanya Junaidi Salat meninggal dunia. Dan saudara mungkin melihat video kesaksian dia tentang mengikut Yesus Kristus. Di situ saya lihat dalam video itu dia mengatakan bahwa tujuan hidupnya datang ke Jakarta adalah untuk menjadi orang kaya dan orang terkenal.
Dan dia bekerja serabutan jadi tukang parkir, sampai menjadi tukang parkir di gedung kesenian, yaitu Balai Kesenian Jakarta itu, yang ada di Jalan Menteng. Sampai suatu hari dia ditawarin untuk main film, dan Anda tahu ceritanya, dia kemudian berhasil menjadi pemain film. Salah satu film terkenal adalah Ali Topan, Anak Jalanan, yang mengangkat hidupnya. Kemudian dia juga adalah orang yang bisa seni suara, menyanyi, dan itu membuat hidupnya itu begitu banyak sekali. Uang mengalir, semuanya itu yang dia inginkan sudah dia dapatkan. Tetapi dia mengatakan ketika Tuhan Yesus menyentuh dia, saya tidak tahu bagaimana caranya waktu itu, dan dia kemudian menerima Yesus Kristus, maka dikatakan dia meninggalkan semuanya itu. Dia menjadi orang yang tiba-tiba belajar lagi menjadi orang yang miskin. 8 tahun dia hidup tanpa sesuatu yang bisa menjadi pegangan hidupnya, tetapi dia memegang Yesus Kristus. Saya mendengar itu, saya bersyukur, saya berkata, Tuhan, itu yang namanya pertobatan sejati seseorang anak Tuhan. Begitu bisa menghargai Tuhan, menghargai penebusan Tuhan di atas segala-galanya. Saya heran, saudara, karena saya lahir dari keluarga Kristen, dari budaya Kristen, dari kebiasaan Kristen. Seperti Anda semuanya ini sebagian besar adalah orang yang hidup dari budaya Kristen. Sehingga mungkin kita tidak pernah mengalami satu pergumulan di mana antara Tuhan dan harta. Mana yang lebih besar, yang lebih kaya? Mungkin kita adalah orang-orang yang tidak pernah kemudian harus memilih ketika mengikut Tuhan dan meninggalkan yang lain. Karena kita ini bertumbuh dari keluarga Kristen. Sehingga kita itu harus benar-benar menguji iman kita. Apakah benar Yesus itu yang paling berharga di dalam hidup kita? Yesus yang paling berharga. Kalau Anda melihat, ada banyak orang-orang yang Anda lihat, mereka kekurangan secara jasmani. Tetapi kalau mereka bisa beribadah, mencari Tuhan, melayani Tuhan, itu adalah orang-orang yang sebenarnya tahu bahwa Tuhan itu lebih daripada yang mereka inginkan. Apakah Yesus Kristus itu harta yang terbesar? Allah mengatakan bahwa kasih Allah yang paling besar itu adalah Yesus Kristus diberikan datang ke dunia. Bukan kasih Allah itu karena Tuhan memberkati Anda dengan sukses, maka itu besarnya kasih Allah. Semakin besar kasih Allah, semakin sukses Anda, semakin kaya Anda, semakin hebat Anda karirnya. Itu ukuran sukses, ukuran iman, ukuran kasih yang kita terima, yang diterapkan di zaman-zaman saat ini, zaman akhir zaman itu. Bagaimana orang menilai kekristenan kita dari berkat jasmani. Tapi Petrus dan Yohanes mengatakan, emas dan perak aku nggak punya. Tetapi yang aku punya Yesus Kristus. Junaidi Salat mengatakan, aku lebih baik menerima Yesus Kristus daripada aku memiliki semuanya. Dan dia tinggalkan semuanya itu. Luar biasa. Mari kita renungkan di tengah pandemi ini. Di tengah kita banyak sekali mengalami kehilangan demi kehilangan. Teman-teman saya katakan, banyak yang mengalami kehilangan demi kehilangan. Pendeta-pendeta banyak yang mengalami kehilangan demi kehilangan. Pertanyaannya, apakah kehilangan itu kemudian menghancurkan hidupnya? Ataukah karena dia mengatakan, apapun boleh nggak ada. Bahkan hidup tubuh jasmani pun bisa binasa mati karena COVID. Tapi yang penting, aku punya Tuhan Yesus. Harta yang ada yang membawa aku ke dalam kerajaan surga. Karena dia sudah menebus dosaku. Dia adalah firman yang turun ke dunia jadi manusia. Yang rela dirinya dari manusia menderita. Sehingga itu adalah kasih Allah yang terbesar. Ketika dia merelakan firman itu jadi manusia. Dan disebut anak Allah. Dan anak itu harus menderita di kayu salib.
demi menebus dosa manusia. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada itu. Kalau Anda mengharapkan kasih yang lain daripada kasih Allah, Anda hanya mengharapkan kasih karena harta dan sebagainya. Anda dan saya adalah orang-orang yang paling kecewa di dunia. Oleh karena itu, apakah Yesus Kristus menjadi harta yang terbesar? Maka pertanyaannya, seberapa besar nilai Kristus itu bagi saya? Apakah dia segalanya? Kalau dia segalanya, kita itu nggak takut. Saya baru saja diskusi dengan seorang teman yang menghadapi banyak sekali kemungkinan loss business. Dan dia mengatakan, kalau ada masalah, ayo datang pada Tuhan. Kenapa takut? Ketika dia harus berjuang antara benar dan tidak benar di dalam bisnisnya itu, supaya bisa survive, dia ngomong datang pada Tuhan, doa, minta tolong Tuhan kuatkan. Kenapa kita takut? Karena kita punya Tuhan. Dan dia bisa melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa maksudnya Tuhan. Tapi yang jelas dia minta kita itu adalah orang yang taat pada dia. Dan saya mau taat. Karena dia harta terbesar dalam hidup saya. Bukan bisnis saya. Bukan hidup di dunia ini. Tapi karena harta terbesar itu saya punya di dalam kekekalan dalam kerajaan surga. Orangnya kuat sekali, saudara. Dan Tuhan membukakan satu demi satu permasalahan dia. Tuhan berikan dia. Sebagian ada yang hilang, ada sebagian yang tidak. Tapi dia benar-benar orang yang berserah kepada Tuhan. Maka itu, kalau Anda tanya, apakah Tuhan menjadi harta yang terbesar Anda? Jawabannya ada di dalam hidup Anda. Anda itu banyak memuji Tuhan, atau Anda itu banyak mengeluh. Kalau Anda dan saya itu banyak memuji Tuhan di tengah-tengah permasalahan ini, maka sebenarnya Anda adalah orang yang mengatakan, aku punya Tuhan. Ngapain gua takut? Ngapain gua takut mati? Kalau memang itu suatu hal saya hadapi, ya udah, artinya tapi toh kalau aku mati pun, aku diselamatkan, sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ataukah hidup kita penuh keluhan dari hari ke hari? Takut ini, takut itu, takut kehilangan ini, takut itu. Sehingga kalau ditanya orang bagaimana kabarnya, aduh pusing deh, gua lagi capek. Atau kita mengatakan puji Tuhan. Teman saya itu mengatakan puji Tuhan. Saya memberi ayat dan sebagainya. Padahal dia sedang dalam pergumulan dalam bisnisnya yang sangat menentukan. Dia bisa melayani Tuhan dengan baik. Oleh karena itu, harta terbesar kita siapa di dunia ini? Kalau bukan Tuhan Yesus, maka kita adalah orang-orang yang sedang antri untuk mengalami kesusahan yang luar biasa. Karena pandemi ini belum selesai, dan pandemi ini bisa mengambil segala sesuatu di dalam hidup kita. Pujian atau keluhan. Kalau hartamu yang terbesar adalah Yesus Kristus, seperti yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, maka kita adalah orang yang tidak mudah mengeluh. Tapi kita adalah orang yang selalu memuji Tuhan. Ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus? Demi nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu. Dia mengatakan dengan jelas orang Nazaret itu. Karena orang harus mengenal siapa. Karena sedang dikumandangkan, Yesus orang Nazaret itu bangkit. Maka itu Petrus ingin memperkenalkan, Yesus Kristus orang Nazaret yang bangkit itu, yang aku sembah itu. Demi nama dia, berjalanlah. Dan orang itu mengalami mujizat, saudara. Orang itu yang tidak kenal Tuhan, yang nggak pengen kenal Tuhan, yang nggak pengen ibadah, dalam seketika, bisa diubah Tuhan untuk mengalami apa yang sebenarnya porsi itu untuk orang-orang yang mencari Tuhan. Itulah kasih karunia Allah. Itulah kasih karunia Allah. Tetapi saudara jangan lupa, orang lumpuh ini tidak sekedar sembuh.
Orang lumpuh ini adalah orang yang bukan disembuhkan dari kelumpuhannya. Tapi kalau saya lihat, orang lumpuh ini adalah orang yang ingin Tuhan ubah seluruh hidupnya. Jadi kasih karunia atau anugerah Allah itu turun, bisa seketika memberikan seseorang mujizat, bisa memberikan seseorang keajaiban. Tetapi yang penting bukan itu yang dia terima, tapi yang penting adalah perubahan di dalam hidupnya setelah dia menerima mujizat itu. Tadi dikatakan bahwa orang itu kemudian masuk ke bait Allah, melompat-lompat memuliakan Allah. Dan orang itu tentu orang yang selalu bersaksi bagaimana dia disembuhkan, yaitu oleh dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Saudara, coba perhatikan. Ketika engkau dan saya mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan Tuhan melepaskan dari permasalahan kita, menyembuhkan sakit penyakit kita, meniadakan permasalahan di dalam hidup kita. Pertanyaannya, itu lebih untuk diri kita, atau sebenarnya kalau Tuhan berikan, itu untuk Tuhan. Seringkali orang bilang, untuk saya. Maka itu seringkali orang yang sudah mendapat mujizat, kesaksian di mana-mana, betapa hebatnya dia, sehingga Tuhan itu mau memberi mujizat. Bukan betapa hebatnya Tuhan memberikan sesuatu kepada dia yang sebenarnya tidak berhak, tidak punya apa-apa, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Orang pengemis ini yang tidak mau kenal Tuhan, tidak peduli dengan Allah lagi, bahkan memakai bait Allah hanya sebagai tempat untuk mencari hidupnya, dia seketika diubah Tuhan, supaya hidupnya memuliakan Tuhan. Tetapi bukan itu saja, saudara. Dia adalah orang yang harus berubah seluruh hidupnya. Detik itu dia berjalan, detik itu dia tidak bisa mengemis lagi. Detik itu dia tidak akan bisa duduk di antara orang-orang pengemis dan meminta-minta. Dia akan dikebukin orang, akan dilempari batu. Detik itu dia harus hidup dengan cara hidup yang baru. Detik itu dia harus memikirkan bagaimana dia akan hidup. Jadi ini adalah sebuah perubahan yang diawali dengan sebuah mujizat. Tuhan mau orang itu berubah, bukan untuk orang itu, tapi Tuhan mau supaya orang itu berubah untuk bisa dipakai Tuhan. Berapa banyak orang yang senang saksi Tuhan baik, tapi hidupnya sama sekali bukan untuk Tuhan. Diberkati Tuhan, semakin gila dia mencari berkat, semakin gila dia akan mengharapkan yang lebih besar lagi. Kalau dengan ini aja Tuhan mau, apalagi kalau aku melayani plus memberi persembahan besar, Tuhan mestinya akan memberi lagi. Terjadilah antara seorang pengemis dengan seorang tuan, transaksional. Kembali bisa menjadi seorang pengemis kalau kita tidak tahu kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita di dalam hidup ini, Anda punya masalah apapun juga saat ini, baik masalah keuangan, baik masalah kesehatan, baik masalah keluarga, sebenarnya apa sih yang Anda minta dari Tuhan? Apakah Anda hanya minta disembuhkan? Apakah Anda dan saya hanya minta ditolong? Ataukah sebenarnya kita ingin hidup kita diubah, supaya nyata anugerah Allah itu, dan nyata pula kesaksian kita, bahwa hidup kita diubah Tuhan, dan kita juga ingin orang lain berubah. Apapun juga Tuhan bisa pakai untuk mengubah hidup kita, agar kita memiliki harta terbesar Yesus Kristus. Dikatakan Allah bekerja dalam segala sesuatu, ikut bekerja dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kebaikan apa? Kebaikan. Isinya bukan untuk diri kita, tapi kebaikan keselamatan kita dan kebaikan keselamatan orang lain. Oleh karena itu, kembali, mari kita merenungkan. Satu, apakah kita datang kepada Tuhan itu seperti pengemis itu? Kita hanya menginginkan
apa yang kita inginkan. Sebenarnya kita tidak ingin Tuhan sebenarnya. Kita mau Tuhan supaya Tuhan itu memberi apa yang kita mau. Sehingga kedua, kita pun tidak ingin memiliki relasi yang baik. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Karena apa? Fokus itu pada diri saya, bisnis saya, keluarga saya, penghasilan saya, semuanya itu demi saya. Atau kita adalah orang-orang yang mulai belajar sadar bahwa harta terbesar dalam hidup kita yang diberikan Allah, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia, adalah penebusan Yesus Kristus bagi hidup kita. Sehingga ketika kita diubah, ketika saudara itu berdoa, saudara mendapat pertolongan Tuhan, saudara mendapat mujizat dari Tuhan, atau bahkan sebaliknya, Anda mengalami sebuah masalah, sebuah musibah, tetapi ketika itu Anda terima dengan tetap bersandar kepada Tuhan, Anda juga tetap bisa bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki hidupku berubah dari masalah ini? Kau bisa berkata, apa yang Tuhan kehendaki dari mujizat pertolongan yang Tuhan berikan bagi hidupku? Atau apa yang Tuhan kehendaki dari masalah yang aku harus terima saat ini? Apa Tuhan yang mengubah hidupku? Kalau kita bisa mencari itu, dan menunggu dan mau dituntun Tuhan, kita hidup di dalam harta yang terbesar, yaitu Yesus Kristus, dan hidup kita bisa berbagi dengan orang-orang, seperti yang dibagikan oleh Petrus dan Yohanes. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang aku punya, yaitu dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Akan banyak, hidup kita itu akan mengubah orang lain juga, karena kita sudah memiliki Yesus Kristus. Jadi ingat, mujizat yang diberikan kepada orang pengemis lumpuh ini adalah bukan untuk diri pengemis itu, maka dikatakan mujizat yang mengubahkan, bukan mujizat yang hanya menyembuhkan. Kiranya hidup kita diubah oleh Tuhan. Baik hidup jasmani kita, hidup jiwani kita, tapi yang terlebih hidup rohani kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dari pengemis lumpuh ini, yang tidak menginginkan mengenal dan bersandar kepadamu, Engkau memberikan mujizat. Tetapi kami tahu mujizat yang diberikan itu oleh Tuhan, bukan hanya untuk mengubah pengemis itu, menyembuhkan pengemis itu, tapi seluruh hidupnya diubah. Kami juga ingat ketika ada seorang buta yang ada di Yeriko, yang berteriak, Yesus anak Daud, tolonglah aku. Dan ketika Yesus bertanya, mengapa, apa yang kamu minta? Dia tidak meminta uang. Dia minta, sembuhkan, celikkan mataku. Orang itu datang meminta mujizat, bukan untuk menyambung hidupnya, tapi untuk mengubah hidupnya, menjadi orang yang celik dan orang yang berubah hidupnya. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami meminta dan meminta, hanya untuk kebutuhan kami sendiri. Maka itu biarlah kami berubah. Saat ini kami meminta, bukan untuk kami. Bahkan kami meminta apapun juga yang Tuhan berikan adalah untuk mengubah, menuntun hidup kami, mengubah pandangan kami, menguatkan iman percaya kami. Oleh karena itu Tuhan, kami datang, biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap rumah tangga anak-anak-Mu, Tuhan berkati, supaya mereka hidup rohani mereka diperkuat dalam pandemi ini, sehingga jalan-jalan terbuka bagi pemeliharaan Tuhan di dalam setiap keluarga. Bagi anak-anak-Mu yang ingin memberikan, tergerak memberikan persembahan, dan Tuhan terima persembahan itu, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Baik persembahan syukur, persembahan persepuluhan, Tuhan terima dan kuduskan, dan biarlah boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan di gereja. Dan Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu sesuai dengan janji firman. Kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, khususnya bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarga, bagi seluruh pengurus, bagi hamba Tuhan partner, semuanya Tuhan juga tolong dukung pelayanan kami ini.
Kami masih online, tapi berikanlah kami jalan, supaya timbul kesehatian dari anak jemaat-Mu, sehingga mereka tetap dikuatkan di dalam masa pandemi ini, bahkan melewati pandemi ini. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, dan Kau menolong pemerintah, presiden kami, dan seluruh jajarannya, di dalam melepaskan dari kesengsaraan pandemi ini, dan terus rakyat ini bisa mendapatkan pertolongan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami berpisah, dan biarlah kami menerima berkat-Mu. Saudara, sekali lagi mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, yang mengenal dalam Tuhan Yesus, yang Kau memberkati setiap anak-anak-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi harta yang terbesar dalam hidup kami, dan juga pertolongan dan penyertaan Roh Kudus yang terus mengingatkan kami. Kiranya ketiganya yang besar akan menyertai setiap kami, dimanapun kami berada, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.